Haleluya, haleluya. Jemaat orang-orang muda sekalian GSG. Glowing apa? Star Generation. Jangan cuma namanya Glowing Star Generation lalu lu bete begitu mukanya. Semua bilang wow gitu. Nah, wow, ayah. Itu namanya kepo, kepo. Do you know what's the meaning of kepo? Iya, gembala bisa bilang kepo lo. Apaan sih artinya? Ayo semua gini, wow gitu. Gila, masa kita nanti mesti ada kursus khusus sih. Ulang semua gini, wow gitu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Gitu dong, orang-orang muda masa lemes begitu. Hari ini saya mau bicara tentang lifestyle. Do you know what is the meaning of lifestyle? Lifestyle itu adalah yang biasa ditaruh di mangkok, pakai gula merah, terus pakai kelapa. Itu ongol-ongol pendeta, aduh minta ampun. Lifestyle, cara hidup. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, haruskah untuk kita memenangkan jiwa, anting kita bolongin 20, muka kita tato separo, ya kan? Lalu di sini kita pakai apa itu namanya? Body piercing gitu ya kan. Ya pendeta ini kan supaya saya bisa menjangkau jiwa-jiwa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara tidak perlu jadi kebo. Pendeta ini kok kasih contoh nakutin orang sih. Saudara nggak perlu jadi kebo untuk menolong kebo, saudara-saudara. Justru kalau sudah jadi kebo, saudara nggak bisa nolong kebo. Saudara perlu jadi pahlawan untuk bisa nolong kebo, gitu kan? Iya kan? Kalau ada babi terjerumus, gitu ya kan? Saudara nggak perlu jadi babi supaya babinya merasa aman. Enggak, saudara perlu tetap jadi orang normal yang mengangkat babi itu. Nah, ini dia. Saya khawatir ada banyak orang dunia, ini ya, saya bilang ya, sorry ya saya pakai bahasa ini, sedang jijik lihat orang Kristen. Hah? Pendeta ini bahasa nggak ada yang lebih sopan apa? Sorry ya. Ada banyak orang dunia, quote unquote, lebih jijik lihat orang Kristen. Mungkin sudah menatap saya, jangan yang kasar gitu. Oke. Banyak orang dunia jijai. Banyak orang dunia jijik lihat orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen sedang mau niru-niru mereka gitu. Iya kan? Gaya ibadahnya, gaya pakaiannya, ya kan? Sedang mau niru-niru orang dunia. Berarti apa? Ada sebuah kekosongan, ada sebuah kejenuhan dalam kekristenan. Karena memang gini, kekristenan tanpa perjumpaan dengan Kristus adalah kekosongan yang paling menakutkan dalam hidup seseorang. Makanya saya bilang, orang kalau sudah puas dengan Yesus, makanya Paulus bilang, aku mengambil keputusan untuk tidak mengetahui apapun kecuali Yesus yang mati dan dibangkitkan. Artinya apa? Paulus bilang, aku udah cobain semuanya. Sampai Paulus bilang apa? Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah karena Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa gak kita anggap Rock Mini itu sampah? Amin? Iya kan? Bisa gak kita anggap tayangan-tayangan cabul itu sampah? Bisa gak kita anggap pergi ke diskotik itu sampah? Bisa gak kita anggap ngerokok, lalu ngedrugs? Bisa gak kita anggap sampah? Iya kan? Nah, kalau kita sudah sampai pada iman Kristen seperti itu, makanya saya bilang, kekristenan ada 3 tingkatan. Yang pertama, kekristenan pertobatan. Yang kedua, kekristenan pendewasaan. Dan ketiga, kekristenan penyempurnaan. Nah, kita ada di mana? Saya khawatir, bahkan pertobatan aja belum. Iya kan? Kalau sudah masuk dalam pertobatan, itu yang Paulus bilang. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Kalau kita masih nganggap hal-hal duniawi gitu ya, waduh enak ya orang dunia boleh ke diskotik, saya nggak boleh, tapi ya saya untungnya sih nanti matinya masuk surga. Loh, kita bukan untungnya matinya masuk surga, kita untungnya sementara di muka bumi, kita udah nggak suka lagi dengan hal neraka itu gitu. Kita udah nggak suka lagi sama sampah-sampah jahanam itu. Kenapa? Karena kita mau cari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Yang setuju sama saya katakan kerajaan Allah. Amin. Nah, Efesus pasal 5 ayat 8-11. Dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Perhatikan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Alkitab sudah bilang jangan turuti. Karena apa? Tidak berbuahkan apa? Kenal kita bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Berarti kuncinya berguna dan membangun. Oke, saya simpulkan sekarang. Jadi adik-adik muda, meskipun saya tidak bersama saudara hari ini, tapi saudara dapat berkat spesial ini. Apa sih lifestyle anak Tuhan? Yang pertama, jangan mengumbar tubuh
yang bisa memancing roh perzinahan. Karena tubuh kita adalah bait roh Allah. Karena apapun yang sifatnya mengedepankan kedagingan, ujung-ujungnya adalah mematikan roh. Jelas sampai di sini. Apapun. Yang kedua, jangan mengumbar hawa nafsu daging. Karena hawa nafsu daging itu sama seperti membangunkan macan tidur. Jadi kalau kita lihat di satu ruangan, buka pintu, macan lagi tidur, tutup. Jangan macan lagi tidur, mumpung lagi tidur nih, pegang jenggotnya gitu. Lucu banget sih. Terus dia bangun. Langsung kaki kanan depannya, kaki kiri depannya, dia gabungin, dia bilang, Tuhan berkati makanku siang ini. Amin. Habis kita. Iya kan? Jadi yang pertama jangan mengumbar tubuh yang bisa memancing roh perzinahan. Yang kedua jangan mengumbarkan hawa nafsu daging. Karena kalau saudara perhatikan lifestyle sekarang selalu mengumbar tubuh, ya kan? Coba lihat iklan. Ya kan? Iklan apalah gitu, ya kan? Iklan aki. Perempuannya cuma pakai bikini. Mana ada orang masang aki pakai bikini, ya kan? Video klip. Ya kan? Di kolam renang dibuatnya. Sambil nyanyi, sambil nyelam. Loh, mana bisa? Coba aja saudara nyanyi sambil nyelam. Kembung lama-lama. Ya kan? Tetapi karena memang lifestyle sekarang gitu. Mengumbar tubuh, mode-mode pakaian. Karena mau memancing roh perzinahan. Alkitab udah bilang. Bahwa pada zaman akhir ini, ya kan? Ada roh-roh kodok yang akan keluar. Dan ini lambang roh perzinahan. Yang kedua, mengumbar hawa nafsu daging. Yang ketiga, lifestyle anak Tuhan, apapun yang kita buat, membawa damai. Bukan membawa kerusuhan. Karena Alkitab bilang berbahagia orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sama-sama bilang, saya harus membawa damai. Ini sebetulnya, pelayanan rumah jompo atau GSG sih? Harus bawa damai. Harus bawa damai. Ulang. Sama-sama bilang, saya harus bawa damai. Oh gitu dong. Wow. Haleluya. Dan yang keempat, lifestyle anak Tuhan. Jangan jadi sama dengan dunia, justru kita harus beda. Bedanya bukan karena aneh, tapi bedanya kita membawa kesaksian. Karena untuk itulah engkau dipanggil, untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 1 menit saya mau berdoa buat saudara. Tundukkan kepala saudara. Bapa, adik-adikku, setiap orang-orang muda ini, beri kepekaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Supaya mereka tetap modern, tapi tetap kudus. Mereka tetap ada di dunia ini. Tetapi mereka boleh jadi terang, jadi berkat, jadi saksi. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus beri kepekaan Roh Kudus. Sehingga mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang menghancurkan. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Mereka menjadi anak-anak muda yang rohani, yang modern. Tapi tetap memuliakan Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Lifestyle, cara hidup. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, haruskah untuk kita memenangkan jiwa, anting kita bolongin 20, muka kita tato separoh, ya kan? Lalu di sini kita pakai apa itu namanya? Body piercing gitu ya kan? Ya pendeta ini kan supaya saya bisa menjangkau jiwa-jiwa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara tidak perlu jadi kebo. Pendeta ini kok kasih contoh, nakutin orang sih. Saudara nggak perlu jadi kebo untuk menolong kebo, saudara-saudara. Justru kalau sudah jadi kebo, saudara nggak bisa nolong kebo. Saudara perlu jadi pahlawan untuk bisa nolong kebo, gitu kan? Iya kan? Kalau ada babi terjerumus, gitu ya kan? Saudara nggak perlu jadi babi, supaya babinya merasa aman. Enggak, saya perlu tetap jadi orang normal yang mengangkat babi itu. Nah, ini dia. Saya khawatir ada banyak orang dunia, ini ya, saya bilang ya, sedang, sorry ya saya pakai bahasa ini, sedang jijik lihat orang Kristen. Hah? Pendeta ini bahasanya nggak ada yang lebih sopan apa? Sorry ya, ada banyak orang dunia, quote unquote, lebih jijik lihat orang Kristen. Mungkin sudah menatap saya, jangan yang kasar gitu, oke. Banyak orang dunia jijai. Banyak orang dunia jijik lihat orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen sedang mau niru-niru mereka gitu. Iya kan? Gaya ibadahnya, gaya pakaiannya, ya kan? Sedang mau niru-niru orang dunia. Berarti apa?
ada sebuah kekosongan, ada sebuah kejenuhan dalam kekristenan. Karena memang gini, kekristenan tanpa perjumpaan dengan Kristus adalah kekosongan yang paling menakutkan dalam hidup seseorang. Makanya saya bilang, orang kalau sudah puas dengan Yesus, makanya Paulus bilang, aku mengambil keputusan untuk tidak mengetahui apapun kecuali Yesus yang mati dan dibangkitkan. Artinya apa? Paulus bilang, aku udah cobain semuanya. Sampai Paulus bilang apa? Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah karena Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa gak kita anggap Rock Mini itu sampah? Amin? Iya kan? Bisa gak kita anggap tayangan-tayangan cabul itu sampah? Bisa gak kita anggap pergi ke diskotik itu sampah? Bisa gak kita anggap ngerokok, lalu ngedrugs? Bisa gak kita anggap sampah? Iya kan? Nah, kalau kita sudah sampai pada iman, Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, be praised. haleluya, haleluya. Jemaat orang-orang muda sekalian GSG. Glowing, Star Generation. Jangan cuma namanya Glowing Star Generation, lalu lu bete begitu mukanya. Semua bilang wow gitu. Nora, wow, ayah. Itu namanya kepo. Do you know what's the meaning of kepo? Iya, gembala bisa bilang kepo lo. Apaan sih artinya? Ayo semua gini, wow gitu. Gila, masa kita nanti mesti ada kursus-kursus sih. Ulang semua gini, wow gitu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Gitu dong, orang-orang muda masa lemes begitu. Hari ini saya mau bicara tentang lifestyle. Do you know what is the meaning of lifestyle? Lifestyle itu adalah yang biasa ditaruh di mangkok, pakai gula merah, terus pakai kelapa. Itu ongol-ongol pendeta. Aduh, minta ampun. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Berarti kuncinya berguna dan membangun. Oke, saya simpulkan sekarang. Jadi adik-adik muda, meskipun saya tidak bersama saudara hari ini, tapi saudara dapat berkat spesial ini. Apa sih lifestyle anak Tuhan? Yang pertama, jangan mengumbar tubuh yang bisa memancing roh perzinahan. Karena tubuh kita adalah bait roh Allah. Karena apapun yang sifatnya mengedepankan kedagingan, ujung-ujungnya adalah mematikan roh. Jelas sampai di sini. Apapun. Yang kedua, jangan mengumbar hawa nafsu daging. Karena hawa nafsu daging itu sama seperti membangunkan macan tidur. Jadi kalau kita lihat di satu ruangan, buka pintu, macan lagi tidur, tutup. Jangan macan lagi tidur, mumpung lagi tidur nih, pegang jenggotnya gitu. Lucu banget sih. Terus dia bangun. Langsung kaki kanan depannya, kaki kiri depannya, dia gabungin, dia bilang, Tuhan berkati makanku siang ini. Amin. Habis kita. Ya kan? Jadi yang pertama, jangan mengumbar tubuh yang bisa memancing roh perzinahan. Yang kedua, jangan mengumbarkan hawa nafsu daging. Karena kalau saudara perhatikan lifestyle sekarang selalu mengumbar tubuh. Ya, Kristen seperti itu. Makanya saya bilang, kekristenan ada 3 tingkatan. Yang pertama, kekristenan pertobatan. Yang kedua, kekristenan pendewasaan. Dan ketiga, kekristenan penyempurnaan. Nah, kita ada di mana? Saya khawatir bahkan pertobatan aja belum. Iya kan? Kalau sudah masuk dalam pertobatan, itu yang Paulus bilang. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Kalau kita masih nganggap hal-hal duniawi gitu ya, waduh enak ya orang dunia boleh ke diskotik, saya nggak boleh, tapi ya saya untungnya sih nanti matinya masuk surga. Loh, kita bukan untungnya matinya masuk surga, kita untungnya sementara di muka bumi, kita udah nggak suka lagi dengan hal neraka itu gitu. Kita udah nggak suka lagi sama sampah-sampah jahanam itu. Kenapa? Karena kita mau cari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Yang setuju sama saya katakan kerajaan Allah. Amin. Nah, Efesus pasal 5 ayat 8-11. Dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Perhatikan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Alkitab sudah bilang jangan turuti. Karena apa? Tidak berbuahkan apa-apa. Karena Alkitab bilang